Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Semoga kita semua senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama kita dan terkhusus di dalam menunaikan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan pada tahun dan tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya, sholawat dan salam moga tetap tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, mujahidin, dan muslimin muslimat hingga akhir zaman. Majelis yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak terasa Ramadan kita telah melampaui separuh bulan, yang artinya di hari-hari ini kita akan memasuki yakni nuzulul Quran, di mana kaitan dengan nuzulul Quran tersebut Allah Ta'ala menurunkan kitab sucinya Al-Quran secara utuh, dari Lauhul Mahfud ke langit yang terdekat dengan bumi kita, yakni Baitul Izzah. Dan setelah itu Allah Ta'ala turunkan secara berangsur-angsur lewat malaikat Jibril kepada kekasihnya, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Terkait dengan hal memperingati nuzulul Quran, tentu juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bagaimana tingkat interaksi kita terhadap Al-Quran? Tatkala Allah Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang maksudnya, bulan suci Ramadan, unzila diturunkan di dalamnya, unzila fihil Quran, yaitu kitab suci Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Hudan linnas, petunjuk dalam arti memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia. Petunjuk untuk mempermudah bagaimana manusia menjalankan tugas hidupnya untuk beribadah, bagaimana manusia menfungsikan kehidupannya, yakni sebagai khalifah guna menata bumi alam semesta ini. Dan kitab suci itu dibawa oleh seorang rasul, dia adalah dari umat manusia, maka ajarannya sangat manusiawi dan memudahkan umat manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dan Al-Quran itu di dalamnya ada bayyinat, ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah, bimbingan ataupun panduan. Demikian halnya berupa larangan-larangan yang memang harus dihindari. Dan ini juga sebagai bagian panduan di dalam menjalani kehidupan ini. Wal furqan, sehingga ada beda, sehingga ada pembeda muslim, kafir, dan seterusnya. Yang pembeda tersebut solih, tolih, taat, maksiat, dan seterusnya. Maka keberkahan bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran, mari kita senantiasa untuk mendalami akan Al-Quran, mengkaji dan mentadaburinya. Semoga hari-hari Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang, diri kita semakin dekat kepada Al-Quran. Kita tidak digolongkan sebagai golongan mereka, orang-orang yang melecehkan akan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Yang artinya, dan berkata Rasul, wahai Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Seorang ulama, Muhammad Al-Ghazali,
dalam hal ini menjelaskan, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajar. Wa man yaqra'il Qur'an wa lam yatadabbar bih faqad hajar. Man yaqra'il Qur'an wa yatadabbar bihi wa lam ya'mal bihi faqad hajar. Yang maksudnya, sungguh umat ini, siapa yang tidak mau membaca ataupun belajar akan Al-Quran, dia telah melecehkan atau menjauhi akan Al-Quran itu sendiri. Dan barang siapa yang dia belajar dan bisa membaca Al-Quran dengan baik, tetapi tidak mau mempelajari kandungan isi di dalamnya, tidak mau memahami perintah-perintah di dalamnya, tidak mendalami akan larangan-larangan di dalamnya, faqad hajara, maka dia pun sesungguhnya telah menjauh dari Al-Quran. Man yaqra'il Qur'an wa yatadabbar bihi wa lam ya'mal bihi faqad hajar. Dan barang siapa pandai membaca Al-Quran, kemudian juga pandai dan mengilmui akan ilmu-ilmu di dalamnya, tetapi tidak berusaha, ya, tidak ada usaha untuk memperjuangkan, untuk mengamalkannya, maka dia pun juga telah menjauh dari Al-Quran. Majelis yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka dengan memperingati Ramadan ini, mari kita mensikapi terhadap kitab suci kita sebagai bimbingan kehidupan, sebagai bimbingan yang menyelamatkan dunia dan akhirat, dengan senantiasa membacanya, senantiasa mendalami ajaran di dalamnya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Jangan sampai kita terjerat dengan penyakit sombong. Yang penyakit sombong itu mungkin karena merasa hebat, mungkin karena menjadi tokoh yang terpandang, dan seterusnya. Al-Quran memberikan contoh, ya, yang contoh tersebut dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-23, 24, 25. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar. In hadza illa qauluhul bashar sa'uslihi saqar. Ayat ini turun berkaitan dengan Al-Walid bin Mughirah, berkaitan dengan Umar bin Hisam, yaitu Abu Jahal, berkaitan dengan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Tatkala mereka penasaran kenapa orang-orang masuk Islam dari hari ke hari semakin bertambah. Namun yang terjadi, mereka gundah gulana, dan dengan gundah gulana itu berinisiatif mencuri pendengaran, ya, mencuri pendengaran apa yang dibaca oleh Muhammad SAW, apa isi Quran tersebut. Tatkala mereka mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah di tengah malam gelap gulita itu, maka mereka mengatakan yang dikatakan Muhammad itu dan diajarkan bukan ungkapan manusia, akan tetapi dia adalah wahyu Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Namun kecongkaan dan kesombongannya, akhirnya mereka menolak kebenaran Al-Quran seraya mengatakan summa adbara wastakbar. Kemudian setelah itu dengan sombongnya mereka menolak ajaran Al-Quran. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Kemudian mereka membuat stigma-stigma negatif bahwa Quran itu tidak lain adalah sihir yang punya pengaruh kepada jiwa-jiwa manusia. In hadza illa qaulul bashar. Kemudian mereka juga membuat stigma terhadap kitab suci Allah Al-Quran ini, bahwa selain sihir, dia adalah kata-kata manusia biasa yang mereka pelajari dari para ahli bahasa terdahulu. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Maka Allah Ta'ala menggiring mereka ke dalam neraka Saqar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, hingga akhir hayat kita. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin berinteraksi dengan Al-Quran, dan menikmati kehidupan bersama dengan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.